Ketemu kau. Itu adalah Chun Yeun. Bagi mereka, Chun Yeun adalah pemegang mesin nano yang tidak terdaftar. Seniman bela diri yang telah ditunjukkan oleh komandan mereka kepada mereka. Tapi saat dia ingin memberikan perintah untuk segera bergerak ke sana, ke koordinat yang ditunjukkan oleh drone, tapi dia terkejut. Bahkan seluruh anggotanya pun terkejut. Kapten, coba perhatikan. Bukankah orang itu menatap ke arah kamera? Di dalam layar monitor mereka, pria muda dengan rambut hitam dan mata yang tampak tajam itu menatap tajam ke arah kamera. Sangat mustahil untuk dapat melihat drone siluman yang keberadaannya transparan. Drone itu memiliki panel reflektif yang diaktifkan dan berjarak 2 km di malam yang gelap. Lalu Teresa sambil melambaikan tangannya, dia berkata, itu pasti hanya kebetulan. Jika mesin nanonya memiliki kemampuan untuk mendeteksi drone, itu bisa mengetahui lokasi kita sekarang. Tapi bukankah ini tidak? Lalu terlihat pemuda di dalam monitor itu seperti seakan-akan hendak mengayunkan sesuatu ke arah drone. Dan drone terbelah dua dan kemudian transmisi terputus. Semua orang menatap tercengang, tetapi Keanu berteriak, "Segera periksa apakah drone lainnya sudah tiba di sana." Mendengar kata-kata itu, Tanaka dan kru kembali ke monitor mereka. B-15 sudah hampir mencapai koordinat. Tapi tidak lama kemudian, layar monitor Tanaka menjadi kosong. Tampaknya drone yang baru tiba pun telah dihancurkan. Lalu mereka segera mencoba mengalihkan layar ke operator drone lain, dan semuanya menjadi kosong juga. Sebagian besar drone telah mencapai lokasi. Tapi fenomena aneh terjadi di mana semua layar drone itu mati. Hanya ada satu monitor drone yang masih hidup, drone yang dikendalikan oleh Liam. Lokasi terdekat dengan target mereka adalah 2,3 km. Saat itu Keanu berseru, "Jangan pergi lebih jauh dari sana. Tingkatkan saja ketinggiannya dan perbesar dia." "Baik, Kapten." Lalu pada saat itu, wajah seseorang yang telah di-zoom diperbesar di dalam monitor tampak. Dengan ekspresi kesal, Keanu berbicara, "Hei Liam, apakah kau sedang bermain-main? Kau ini terlalu banyak memperbesar gambarnya." Liam menoleh dengan bingung. "Kapten, aku ini belum melakukan penyesuaian apapun pada layar. Bukan aku yang memperbesar gambarnya." "Omong kosong apa yang kau katakan? Jadi apakah kau ingin bilang bahwa saat ini dia sedang berada di depan kamera?" Selain panel reflektif yang membuat drone itu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, drone itu pun terbang tinggi di langit. Mustahil untuk dapat terbang tanpa menggunakan pakaian tempur. Tetapi orang di dalam monitor itu tidak mengenakan pakaian tempur. Lalu lelaki muda di layar monitor mengulurkan tangan ke suatu sudut. Melihat gambar itu dalam monitor, sudah pasti dia sedang berada di dekat kamera. Jadi dia benar-benar ada di hadapan drone. Pada saat itu layar di monitor berubah menjadi layar biru dan terlihat huruf-huruf Morse dalam layar bergerak dengan cepat. Tanaka berbicara, menyadari apa yang sedang terjadi. Ini tidak mungkin. Apakah dia sedang mencoba meretas drone kita?" Bahkan Liam terkejut dengan apa yang dia dengar. Dia benar-benar memiliki mesin nano dalam tubuhnya. Teresa segera mencoba mematikan koneksi dengan drone, tapi itu tidak dapat terjadi. Jadi
Dia dengan paksa memecahkan koneksi dengan drone. Dia meninju pengontrol drone sekuat tenaga dan pengontrol itu hancur. Kapten Keanu memutuskan bahwa ini ada sesuatu yang tidak beres. Dia pun berpikir bahwa lawannya kali ini adalah seseorang yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan dia berpikir bahwa mungkin bisa saja orang ini sekuat gerbang besar. Bahkan membuat telapak tangan Keanu berkeringat. Dia merasakan seolah-olah dia sedang berada di medan perang. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Jika lawannya ini memiliki kemampuan luar biasa dan tahu cara menggunakan mesin nano dengan begitu bebas, dia tidak bisa lagi menganggap dirinya sebagai seseorang yang berada di atas angin. Sepertinya aku telah meremehkannya. Bagus. Kau adalah seniman bela diri di era ini. Jadi, mari kita lakukan ini sekarang. Pasukan khusus Keanu. Siap, Kapten. Pindahkan base camp dan buat strategi untuk memburunya. Kalian mengerti? Semuanya mengangguk dan menjawab. Siap, Kapten. Para kru segera membersihkan base camp mereka secara serempak. Mereka berpikir untuk memindahkan base camp karena drone telah diretas. Mereka ini adalah pasukan yang sangat terlatih, jadi mereka bisa melakukannya dalam sekejap dan mereka telah dengan cepat mengatur peralatan. Tapi tiba-tiba suara ledakan keras terdengar di kejauhan. Suara apa itu? Basecamp mereka telah dilengkapi dengan perisai magnet yang kuat yang dapat memblokir serangan apapun. Namun, langit-langit dari basecamp mereka terkoyak dan terlihat seseorang memasukinya. Dengan panik, seluruh anggota pasukan khusus Keanu segera menyebar. Dan satu-satunya yang berdiri diam adalah kapten mereka, Keanu, sambil bergumam. Kau berhasil menemukan kami. Orang yang menerobos base camp mereka adalah seorang pria muda dengan rambut panjang dan wajah putih. Dia adalah orang yang memiliki mesin nano tidak terdaftar di dalam dirinya, yang mustahil untuk dideteksi. Pemuda yang memancarkan energi yang menakutkan, melihat sekeliling dan berbicara dengan nada dingin seperti biasanya. Ketemu kau. Di antara kemampuan nano yang telah terbuka segelnya, ada beberapa hal yang sangat sulit untuk dipahami. Salah satunya adalah tentang peretasan sistem dan deteksi balik. Jun Yeun tidak pernah menyangka bahwa kemampuan ini akan sangat berguna. Semakin aku tahu tentang teknologi masa depan, semakin aku terkejut. Berkat nano, dia dapat melacak keberadaan drone berasal, tetapi dia terkejut melihat ada markas persembunyian musuh-musuh di dekat mereka. Dia tidak menyangka fungsi panel retroreflektif tersembunyi digunakan secara luas. Jun Yeun melihat ke arah 5 orang yang berada di dalam barak. Mereka semua mengenakan seragam berwarna ungu dan mereka tampak terkejut. Mereka bertubuh berotot dan sangat besar. Dan semuanya tampak mirip dengan ukuran Goang Hul, anggota 6 pedang bawahannya. Jun Yeun berbicara lebih dulu kepada mereka yang tampaknya sedang bersiaga. Kenapa kalian melacakku seperti itu? Jun Yeun sedang membahas drone yang melacak keberadaannya beberapa saat yang lalu. Mendengar pertanyaan itu, Keanu membuka mulutnya. Kau juga mampu berbicara bahasa Cina ya? Pasti kau adalah orang Cina. Atau mungkin yang kau gunakan itu adalah bahasa Kanton. Seperti petugas time patrol yang ditemui Jun Yeun sebelumnya.
Setelah berbicara dalam bahasa Inggris, orang itu tiba-tiba berbicara dalam bahasa Mandarin yang fasih. Keanu segera melanjutkan berbicara lagi. Jangan bilang bahwa kau tidak tahu apa-apa alasan mengapa kami semua ada di sini. Keanu mendecakkan lidahnya sambil menatap Cheon Ye-won yang tampaknya tidak sedikit pun terkejut. Dan Cheon Ye-won menyadari alasannya. Sepertinya bocah yang kubiarkan kembali tidak tahu terima kasih. Bahkan setelah aku berhasil melepas chip ID milik Cheon Musyong, mereka secepat ini melacak kami. Ini benar-benar di luar dugaan Cheon Ye-won. Mereka berhasil menemukan dalam waktu 2 hari. Lalu Cheon Ye-won berkata, "Apakah kalian pikir aku akan membiarkan kalian membawanya?" Membawanya? Apa maksudnya? Mendengar kata-kata Cheon Ye-won itu, Kapten Keanu menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, "Sepertinya kau salah paham tentang sesuatu. Tujuan utama kami berada di sini adalah kau." Hah? Aku? Mengapa aku? Apakah kau lupa bahwa kau adalah orang yang hidup di zaman ini? Apakah kau tidak merasa bahwa kau memiliki sesuatu di tubuhmu yang tidak sesuai dengan zaman yang kau tempati sekarang? Mata Cheon Ye-won menyipit mendengar pertanyaan itu. Sampai dia tiba di sini, dia berpikir bahwa tujuan mereka adalah untuk menangkap keturunannya Cheon Musyong. Tapi ternyata itu salah. Jadi mereka telah mengetahui nano dalam tubuhku. Saat pertama kali Cheon Ye-won menghadapi petugas Time Patrol, dia sengaja menahan diri untuk tidak menggunakan kemampuan nano. Tapi tentu saja kali ini Cheon Ye-won telah menggunakan kemampuan nano untuk melacak keberadaan mereka. Dan ini disadari oleh mereka. Jadi Ye-won tidak bisa mengelak. Tapi Ye-won tidak mengerti bagaimana mereka bisa mengetahuinya. Dari mana mereka tahu bahwa Ye-won memiliki nano dalam tubuhnya? Jadi kalian benar-benar bertujuan untuk mencariku, para petugas patroli waktu? Jika mereka telah mengetahuinya, maka Ye-won tidak perlu menyembunyikannya lagi. Cheon Ye-won berbicara secara terbuka. Kali ini tatapan mata para anggota pasukan khusus, bahkan sang kapten Keanu, terkejut. Seperti yang diharapkan, kau menyadari keberadaan kami karena kau memang telah disuntik dengan mesin nano. Atau apakah kau telah mendengar semua ini dari penjahat yang bernama Cheon Musyong? Apa maksudmu? Penjahat? Iya, dia adalah penjahat. Dia melakukan kejahatan terburuk yang telah mengganggu aliran waktu dan ruang sejak dia merusak sejarah. Mata Cheon Ye-won menjadi dingin. Lalu Keanu mengatakan sesuatu yang seolah-olah dia sedang memperingatkan Cheon Ye-won agar tidak melakukan sesuatu apapun. Jangan coba-coba melakukan hal yang bodoh. Kurasa di era ini bukanlah era di mana hal-hal buruk tidak dapat diselesaikan dengan kata-kata. Kami beroperasi sesuai dengan United Nations Time Patrol Act di era ini. Ini sudah seperti perintah kaisar. Jadi, apa yang kau mau? Cheon Ye-won bertanya untuk mencoba memperjelas pokok masalah di sini. Biar ku perjelas. Cheon Musyong, dia adalah penjahat yang mengganggu aliran waktu dan ruang dan secara tidak langsung merugikan orang. Jika Anda bersedia untuk menyerahkan diri kepada kami, maka kami akan menghapus mesin nano di tubuh Anda dan menyesuaikan ingatan Anda, sehingga Anda dapat kembali ke kehidupan normal Anda. Kata-kata sang kapten terlalu bertele-tele, padahal ujung-ujungnya dia hanya minta Cheon Ye-won untuk menyerahkan diri. Tapi
Jun Yeon menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-katanya. Sejak awal, Keanu tahu bahwa Jun Yeon tidak akan menyerah. Dia hanya mengulur waktu untuk memikirkan bagaimana cara menyerangnya. Jika Anda membuat pilihan yang tidak bijaksana, saya pikir Anda setidaknya memiliki kemampuan untuk berpikir dan menilai dengan benar karena Anda memiliki mesin nano di dalam diri Anda. Tetapi di era ini, sebelum Keanu menyelesaikan kata-katanya, Jun Yeon memotongnya. Sudahlah. Kau ini dari tadi berbicara omong kosong dengan sangat hati-hati. Pintar juga kau. Seperti biasanya, Jun Yeon segera mengangkat tangan kanannya dan kemudian mengepalkan genggamannya, seolah-olah dia sedang menekan sesuatu di dalam tangannya. Dan tiba-tiba ledakan terjadi di 4 arah dengan debu yang bertebaran dari dalam barak. Tidak. Tanaka panik karena ledakan-ledakan itu. Apa yang baru saja meledak adalah perangkat yang menciptakan perisai pelindung untuk melindungi base camp mereka itu. Jun Yeon menghancurkan perangkat perisai magnetik milik mereka. Lalu Jun Yeon berkata, "Apakah kalian pikir aku tidak tahu bahwa kalian sedang mencoba untuk mengulur waktu? Madafaka. Pasukan khusus Keanu, bersiap." Atas perintah dari kapten, mereka segera bersiaga. Lalu setelan armor logam ungu menutupi tubuh mereka. Setelah mereka berlima mengenakan armor, lalu mereka mengulurkan tangan ke arah Jun Yeon. Kemudian sesuatu menembak dari lubang yang terbentuk di telapak tangan mereka. Itu adalah gelombang energi yang kuat. Berbahaya. Infrasonik frekuensi rendah menghampiri. Saat mendengar peringatan nano di kepalanya, Jun Yeon membuka tangannya lebar-lebar. Mereka ini sedang berada di dalam barak, jadi tidak ada angin. Tapi setelah Jun Yeon melebarkan tangannya, tornado yang kuat tercipta. Angin kencang yang bertindak seperti perisai menghalangi infrasonik frekuensi rendah yang datang padanya. Apa? Dia mampu memblokir infrasonik? Teresa menggigit bibirnya menyaksikan itu. Mereka tahu bahwa mesin nano akan menghalangi. Tetapi sepertinya mesin itu segera memberitahu orang ini cara menghentikan serangan yang datang padanya. Jika sudah seperti ini, tidak ada cara lain. Kita harus menaklukkannya dengan paksa. Saat itu, Liam yang memiliki fisik yang sama dengan Keanu melompat ke arah Jun Yeon dari belakang. Armor yang digunakan Liam membuat gerakannya menjadi lebih cepat. Liam segera melemparkan tinjunya ke arah kepala Jun Yeon. Tapi yang dilawannya adalah Jun Yeon. Dia hanya sedikit menggerakkan tubuhnya dan memblokir tinju dengan satu tangan. Tapi Jun Yeon mengerutkan kening saat menerima pukulan dari Liam. Dia berpikir bahwa itu hanyalah pukulan yang sederhana, tetapi ternyata kekuatannya sangat kuat. Bahkan Jun Yeon yang memiliki kekuatan untuk dapat menembus dinding safir hendak didorong mundur. Hei, asal kau tahu ya, walaupun kau adalah seniman bela diri ataupun apapun lah, kau tidak akan tahan dengan kekuatan tubuhku yang telah direnovasi ini. Liam adalah seorang senjata manusia. Tubuhnya sudah seperti android. Seluruh tubuhnya diubah menjadi otot buatan. Karena itu, dia dengan mudah melampaui batasan manusia. Pukulan yang dia lemparkan memiliki kekuatan puluhan ton. Jika ini adalah pertempuran dengan kekuatan fisik biasa, dia bisa mengalahkan Jun Yeon. Tapi Jun Yeon yang terdorong mundur karena pukulan itu
tiba-tiba menjadi kaku. Dia tidak dapat terdorong lagi, seolah-olah ada tembok besar yang menopangnya dari belakang. Bagaimana mungkin dia dapat menahan tekananku? Saat Liam terkejut, tiba-tiba dia mendengar kata-kata dari Chun Ye-won. Jadi, kenapa jika kau memiliki kekuatan fisik yang besar? Chun Ye-won adalah seseorang yang telah mencapai puncak energi internal. Dia secara naluriah tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Liam dengan kekuatan murni. Lalu Liam menggunakan tinjunya yang satu lagi. Chun Ye-won juga berhasil menangkapnya. Tiba-tiba Liam mengatakan sesuatu. Upgrade armor. Begitu Liam mengatakan itu, partikel-partikel unsur logam dalam armornya bergerak dan melilit tubuhnya, dan kekuatan pukulannya meningkat tajam. Liam, pegang dia. Tanaka berteriak sambil mengeluarkan alat dari pinggangnya. Ketika tombol dalam alat itu ditekan, pedang yang terbuat dari cahaya muncul. Itu adalah lightsaber. Chen Ye-won melihat bahwa lightsaber yang mengeluarkan sinar merah tidak normal itu mencoba melepaskan Liam. Tapi sebelum itu bisa terjadi, getaran tiba-tiba terjadi dari kepalan tangan Liam yang tertutup armornya. Ultra getar terjadi di armor lawan. Ada peringatan dari Nano. Chun Ye-won mengerti. Jadi, sepertinya orang ini mencoba untuk menghancurkan tangan Chun Ye-won yang sedang mengepalkan tinjunya. Sudah terlambat untuk menyesal. Kau menangkap tanganku. Terima ganjarannya. Tapi sebelum Liam menyelesaikan omongan bacotannya, dia terkejut. Dia mendengarkan suara seperti logam berat terjatuh ke tanah. Lenganku. Iya, itu adalah lengan Liam yang terjatuh ke tanah. Lengan yang terbungkus oleh armor terputus. Percikan-percikan listrik terpancar dari bagian lengan yang terputus karena tubuhnya telah direnovasi. Dia tidak merasakan sakit. Meskipun tubuhnya tidak merasakan sakit, tapi hal itu cukup membuatnya terkejut. Lalu dia membuka mulutnya sambil mengedipkan matanya. Bagaimana mungkin lengan dalam armorku putus? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahan dari armor itu dibuat dengan bahan yang paling keras di planet ini. Dia tidak bisa menyembunyikan betapa terkejutnya dia ketika bahan sekuat itu ditebang dengan mudah. Lalu Chun Ye-won berbicara. Aku ingin tahu, apakah kepalamu juga direnovasi? Hah? Chun Ye-won segera melambaikan tangannya. Energi pedang yang memotong tangan Liam barusan segera menembus dahinya dalam sekejap. Liam terjatuh ke belakang dengan teriakan kecil.